Kebanyakan dari kita, mau apapun mobilnya, pasti ada aja perdebatan tentang bahan bakar. Biasanya sih perdebatan ini akan terjadi di forum atau di grup komunitas mobil atau motor. Dan perdebatan ini tidak ada ujungnya. Lebih baik grade A, lebih baik B, lebih baik C, dan seterusnya. Dan setelah kita berdebat panjang perihal lebih baik A, B, dan C, ternyata ada lagi yang muncul dengan statement kalau ternyata apapun grade-nya, kalau punya lokal atau Indonesia itu jelek, nggak sebagus produk luar negeri. Sebenarnya orang semua ribut oktan kan. Oktan sebenarnya 92 cukup, yang penting bensinnya bersih, Pak. Lah di luar negeri aja sekarang misalkan nih Taiwan, lu ke Jepang, ya paling round 90 men. Lu round 95 tuh udah racing, udah untuk mobil lu buat kenceng-kencengan. Untuk racing beneran round 110, tapi 90 udah cukup, kadang-kadang 88. Masa? Tapi bensinnya bersih, filtrasinya bagus. Di Indonesia lu di-push untuk dikasih tahu untuk ron. No. Mungkin ini adalah bukan hal baru untuk pecinta otomotif untuk melakukan perdebatan perihal bahan bakar atau bensin. Namun semakin lama perdebatan ini terus berlangsung, akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Kenapa bensin lokal atau Indonesia lebih jelek daripada produk luar negeri? Sebelum lanjut, di sini saya mau bilang kalau saya bukanlah ahli dalam hal ini. Namun saya mencoba untuk merangkum dari beberapa artikel dan beberapa forum yang ada untuk membuat suatu kesimpulan kenapa kualitas bensin Indonesia bisa cukup jelek jika dibandingkan produk luar negeri. Jadi kalau ada yang tidak sepaham, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah agar kita semua bisa berdiskusi. Oke, lanjut. Jadi, kualitas bahan bakar sangat bergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat oktan, kandungan, dan keberadaan zat adiktif tertentu. Dan faktanya di seluruh dunia standar kualitas bahan bakar dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah, kondisi industri, hingga kebutuhan pasar. Misalnya di Indonesia sendiri. Di Indonesia, salah satu bahan bakar yang paling umum digunakan adalah bensin dengan kadar oktan rendah seperti premium yang memiliki angka oktan di 88. Tapi sayangnya, premium sudah hilang seperti ninja. Tidak tahu kapan hilangnya, tiba-tiba udah goib. Dan saat ini secara tiba-tiba juga Pertalite lah yang menjadi bensin oktan terendah, yang mana Pertalite memiliki oktan 90. Apa itu oktan? Oktan adalah angka yang mengukur kemampuan bahan bakar untuk menahan kompresi sebelum terbakar secara spontan di dalam mesin. Semakin tinggi angka oktan, maka akan semakin baik bahan bakar tersebut menahan ledakan dini di dalam mesin yang dapat menyebabkan knocking atau getaran yang merusak mesin. Di banyak negara seperti Indonesia saat ini juga, mesin-mesin kendaraan sudah didesain untuk bekerja dengan bahan bakar beroktan tinggi. Makanya suka ada stiker di mobilnya tuh, minimal oktan 92 atau lebih. Kenapa? Ya karena mesin modern memerlukan performa optimal yang hanya dapat dicapai dengan bahan bakar berkualitas tinggi. Kemudian selain oktan, yang menentukan kualitas bensin itu bagus atau tidak adalah nilai sulfurnya. Semakin tinggi nilai sulfurnya, maka kualitas bahan bakar tersebut akan semakin buruk. Dan sayangnya untuk produk Indonesia nilai sulfurnya cukup tinggi. Nah, karena nilai sulfur yang tinggi inilah yang membuat bensin dinilai menjadi kotor. Selain itu juga, sulfur dalam jumlah besar dapat menghasilkan emisi berbahaya yang tidak hanya merusak mesin kendaraan, tetapi juga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Makanya tingkat polusi di kota-kota biasanya akan tinggi, apalagi yang macet seperti Jakarta. Jika ada 10 mobil yang menggunakan BBM subsidi di sekitar kalian, maka mata kalian biasanya akan perih, dada agak sesek, dan lainnya. Ini bisa terjadi karena hasil pembakaran mobil memang tidak sempurna. Makanya seperti yang pakar bilang, jika kita membandingkan bensin produk lokal dan produk luar, kita akan merasakan kalau produk lokal itu kayak berminyak, apapun jenis oktannya. Ini berbeda kalau produk luar, produk mereka langsung nguap tanpa meninggalkan sisa minyak di tangan. Di tangan aja sudah terlihat perbedaannya, bagaimana di mesin. Tentu aja, minyak-minyak tersebutlah yang tidak akan terbakar, dan minyak-minyak tersebut yang akan menjadi endapan di ruang bakar. Makanya kalau kita pakai bensin oktan rendah dan punya Indonesia, kalau lagi tune up nih, itu sisa karbon pembakarannya hitam banget. Ini berbeda kalau mobil kalian pakai produk luar. Kalau lagi di tune up dengan durasi yang sama, biasanya tidak akan sehitam itu hasilnya. Kemudian salah satu faktor lain yang mempengaruhi kualitas bahan bakar di Indonesia adalah teknologi kilang minyak yang digunakan. Kilang-kilang minyak di Indonesia umumnya sudah beroperasi sejak lama dan belum diperbarui secara signifikan. Dan akibatnya, kemampuan untuk memproses minyak mentah menjadi bahan bakar berkualitas tinggi sangat terbatas. Kita ambil contoh di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara di Eropa. Kilang minyaknya sudah dilengkapi dengan teknologi modern yang mampu menghasilkan bahan bakar dengan standar internasional, termasuk rendahnya kandungan sulfur dan tingginya angka oktan. Memang miris sih kondisi produk lokal kita saat ini.
Namun sayangnya lagi, ternyata bahan bakar di Indonesia yang cukup buruk ini bukan sepenuhnya kesalahan pasar atau teknologi kita, melainkan karena adanya pengaruh kebijakan. Pemerintah Indonesia telah lama menerapkan subsidi pada bahan bakar seperti premium dan sekarang Pertalite. Dan hal ini tentu aja membuat harga tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Dan faktanya lagi adalah subsidi ini tentu aja membuat beban lainnya untuk negara. Yang mana jika subsidi saja sudah berat, kenapa harus membuat bensin yang berkualitas, yang mana hal ini juga bisa memberatkan biaya lainnya. Yang penting bisa jalan itu mobil atau motornya. Soal emisi, urusan nanti, bisa diatur. Intinya ini semua bisa terjadi yang pertama karena subsidi, karena tentu aja subsidi ini memberatkan. Yang kedua karena teknologi yang tidak up to date. Yang ketiga menekan biaya produksi agar masih bisa masuk di anggaran subsidi. Dan terakhir karena ya kalian bisa tahu sendiri lah ya karena apa. Lalu kenapa negara tetangga misalnya seperti Malaysia nih, kenapa mereka bisa menghasilkan bahan bakar yang lebih bagus daripada Indonesia? Kita ambil contoh Petronas nih. Secara branding, Petronas aja jauh lebih baik daripada Indonesia. Salah satu contohnya adalah Petronas memiliki sebuah tim Formula One yang bernama AMG Petronas F1 Team. Walaupun ini secara harfiah tim Mercedes AMG, namun Petronas bisa menaruh namanya sebagai tim. Karena mereka bisa mensponsori tim F1 tersebut dengan uang yang sangat besar. Ini berbedakan dengan brand lokal. Terakhir kali terlihat logo perusahaan lokal di Formula One ketika sama Rio Haryanto aja. Itu pun sebentar banget, habis itu hilang. Lalu kenapa? Kenapa bisa produk Malaysia lebih bagus? Jawabannya balik lagi ke kebijakan negara tersebut. Di Malaysia yang ekonominya lebih baik dari Indonesia, pemerintah di negara tersebut sangat berani menerapkan sistem keterbukaan dalam penetapan harga BBM. Di Malaysia, berapapun nominal kenaikan atau penurunan BBM selalu disertai dengan rincian dan penjelasannya. Jadinya masyarakat tahu alasan utama kenapa harga bisa naik, kenapa harga bisa turun. Bukan kualitasnya yang dikurangin. Ini berbeda dengan Indonesia. Premium hilang secara tiba-tiba, BBM naik, hanya dikasih tahu naik aja, tanpa embel-embel kenapa naik dan lainnya. Paling cuma bilang minyak dunia lagi naik. Jadi, tanpa adanya keterbukaan ini, masyarakat Indonesia tidak terima kalau bensin naik. Dan kalau bensin naik pun, pemerintah juga takut di demo. Ya udah, biasanya kualitasnya yang diturunkan. Ini bisa kita lihat fenomena beberapa tahun lalu. Masih pada ingat fenomena Pertalite yang tiba-tiba lebih boros? Misalnya kalian pada awalnya pakai Pertalite 10 liter untuk berkendara sejauh 120 km. Namun tiba-tiba kalian isi Pertalite 10 liter tapi hanya bisa berkendara sejauh 80-90 km aja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja seperti yang bisa kita simpulkan, hal ini bisa terjadi karena adanya pengurangan kualitas. Jadi yang terbakar tidak semuanya, yang mana endapannya akan menjadi lebih banyak daripada yang terbakar. Terakhir, kenapa masih banyak yang menggunakan BBM subsidi? Ya jawabannya tentu aja harga. Ekonomi kita ya gini-gini aja, pendapatan rata-rata pun ya gini-gini aja. Dan masyarakat kelas menengah ke bawah juga masih banyak, yang berarti roda ekonomi kita masih butuh bensin murah. Jika pendapatan kita naik, maka kualitas bensin juga akan ikut naik. Jadi perihal bahan bakar ini semuanya tersambung dari hulu ke hilir. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak aja, karena semua pihak terlibat dalam perihal bahan bakar yang kualitasnya buruk ini. Oh iya, hampir kelupaan nih. Apakah oktan itu penting? Jawabannya seperti apa yang dibilang pakar ini. Sebenarnya orang semua ribut oktan kan. Oktan sebenarnya 92 cukup, yang penting bensinnya bersih, Pak. Lah di luar negeri aja sekarang misalkan nih Taiwan, lu ke Jepang, ya paling RON 90 men. Lu RON 95 tuh udah racing, udah untuk mobil lu buat kenceng-kencengan. Untuk racing beneran RON 110, tapi 90 udah cukup, kadang-kadang 88. Masa? Tapi bensinnya bersih. Bagaimana nih menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.